manusia di dunia bersinggah di dunia maya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia periode 2019 sampai kuartal 2 2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau sekitar 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu. Namun serangan cyber atau yang biasa dikenal dengan cyber attack semakin merajalela. Bagaimanakah bentuk serangan-serangan tersebut? Serta apakah terdapat regulasi-regulasi tertentu dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada di ruang cyber? Mari kita simak penjelasan berikut. Serangan dunia maya atau yang biasa disebut dengan cyber attack merupakan serangan yang dilakukan oleh penjahat dunia maya menggunakan satu atau lebih komputer terhadap satu atau lebih komputer maupun jaringan, tergantung pada maksud kriminalnya. Serangan cyber dapat dilakukan secara acak atau ditargetkan. Bapak Onowi Purbo dalam webinar yang diselenggarakan bersama dengan perusahaan keamanan F5 pada hari Selasa 25 Agustus 2020 mengungkapkan bahwa saat ini ada 5 jenis ancaman yang paling banyak digunakan dalam menargetkan organisasi dan individu. Antara lain, 1. Ransomware. Ransomware merupakan salah satu jenis malware yang setelah berhasil menginfeksi komputer korbannya akan melakukan enskripsi dengan mencuri data-data yang ada pada komputer atau jaringan organisasi. Biasanya operator ransomware akan meminta uang tebusan untuk mendeskripsi data-data milik korban. 2. Phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Untuk menarik korbannya, biasanya pelaku menyebarkan URL phishing melalui alamat email atau mengarahkan korban ke halaman website yang palsu. 3. Kebocoran data. 4. Hacking. Hacking merupakan kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. 5. Insider threat. Insider threat merupakan ancaman berbahaya bagi organisasi yang berasal dari orang-orang di dalam organisasi, seperti karyawan, mantan karyawan, antar rekan bisnis yang memiliki informasi orang dalam mengenai praktik keamanan data dan sistem komputer organisasi. Maka dari itu sangat penting untuk menciptakan perilaku aman di internet seperti 1. Tidak menginstal apps sembarangan. 2. Tidak mengizinkan aplikasi dari sumber yang tidak diketahui. 3. Tidak lekas percaya pada email yang masuk. 4. Tidak mengeklik sembarangan. 5. Meningkatkan literasi keamanan cyber. 6. Melakukan audit keamanan. Baik, jadi kalau menurut saya, ketika bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ruang cyber ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti pemerintah, yang pertama itu awal mulanya dari pemerintah, mereka bisa membuat program yaitu Digital Literacy Framework, di mana program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang ruang cyber kepada masyarakat, di mana programnya ini tuh nanti setidaknya sudah mencakup beberapa hal seperti digital awareness, digital skill, digital knowledge, dan hygienic behavior. Nah, setelah program nanti itu sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah lembaga yang berwenang dan bertugas untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. Nah, di mana nantinya lembaga ini juga bisa melakukan inovasi terhadap program ini. Mereka bisa melakukan pengembangan dari program ini, di mana seperti mereka bisa membuat sebuah platform. Nah, nantinya platformnya ini tuh bertujuan untuk mengedukasikan masyarakat terhadap ruang cyber. Jadi masyarakat kita mengakses platform tersebut dapat belajar tentang apa itu ruang cyber dan lain-lain sebagainya. Hukum cyber. Menurut artikel yang sudah saya kutip dari website Badan Cyber dan Sandi Nasional atau bisa disingkat menjadi BSSN, saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif mengenai hukum cyber dan belum menetapkan strategi keamanan cyber nasional.
Cyber law sendiri adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya menjadi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi, internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Pada negara yang telah maju dalam menggunakan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek dari kehidupan mereka, perkembangan dari hukum dunia maya sendiri sudah sangat maju. Secara garis besar, ruang lingkup dari cyber law ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari e-commerce, trademark or domain names, privacy and security on the internet, copyright, defamation, content regulation, digital settlement, dan sebagainya. Electronic commerce sendiri atau bisa disingkat menjadi e-commerce dan domain name adalah ruang lingkup atau area yang harus di-cover oleh cyber law. Ruang lingkup cyber law ini akan terus berkembang dengan seiringnya perkembangan yang terjadi pada pemanfaatan internet di kemudian hari. Cyber law ini sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya penegakan tindak pidana maupun penanganan dari tindak pidana itu sendiri. Cyber law sendiri menjadi dasar untuk proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk dengan kejahatan pencucian uang, kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Sebelum adanya Undang-Undang ITE tahun 2008 yang merupakan satu-satunya undang-undang yang ada di Indonesia untuk menanggulangi masalah cybercrime, maka selama ini Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP untuk menangani atau mengatasi masalah cybercrime yang terjadi. Tetapi saat ini sejak dari tahun 2008, setelah disahkannya Undang-Undang ITE tahun 2008, maka hukum di Indonesia mulai memberlakukan penggunaan undang-undang tersebut di setiap terjadinya kejahatan di dunia maya. Pemanfaatan ruang cyber yang baik dan optimal itu seperti kita beraktivitas di dalam ruang cyber memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam setiap aplikasi, memenuhi dasar hukum yang ada. Selain itu juga kita harus mengerti etika berinternet karena pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Etika berinternet itu bisa disebut dengan netiquette. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF. Hal-hal yang termasuk netiquette adalah yang pertama, jejak digital. Perhatikan apa yang ingin Anda unggah di media sosial karena akan menjadi jejak digital yang dapat ditelusuri. Yang kedua, jangan menggunakan media sosial untuk mengunggah hal yang mengandung ujaran kebencian. Yang ketiga, hindari menggunakan kata-kata kasar di media sosial karena selain mengganggu kenyamanan orang lain juga menunjukkan kualitas diri. Yang keempat, perhitungkan reaksi yang akan muncul akibat suatu unggahan media sosial merupakan etalase branding penggunanya. Yang kelima, perhatikan juga waktu dan durasi menggunakan media sosial. Ada jam tertentu yang sebaiknya tidak usah berada di media sosial. Berlaku juga untuk mengunggah suatu informasi. Jadi, manfaatkanlah ruang cyber dengan mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dan tetap beretika dalam menggunakannya. Baik, dari penjelasan tersebut, pengguna ruang cyber dihimbau untuk waspada dengan serangan cyber yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka penting bagi pengguna ruang cyber untuk menggunakan ruang cyber dengan bijak serta meningkatkan cyber security. Sekian berita pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa.